menganalisa market untuk sesi Eropa. Jadi untuk video kali ini gue akan mulai dari Forex, dari instrumen Forex dulu. Untuk ngelihat indeks dolar, kekuatan dolar, apakah jadi kelemahan atau strength atau weakness yang terjadi pada dolar. Dan kalau kita sudah ngelihat ada indikasi kelemahan atau kekuatan dolar, kita bisa korelasikan dengan market-market lainnya. Jadi gua akan mulai dari forex, saham atau indeks, komoditas, dan yang terakhir cryptocurrency atau Bitcoin. Oke, baik kita mulai analisa untuk USD Japanese Yen atau di forex untuk sesi yang pertama. USD Japanese Yen, jika kita kembali ke tahun lalu di tanggal yang sama, USD Japanese Yen berubah dari downtrend ke uptrend di bulan Januari. Jadi di sini ada short setup yang broke dan dia melakukan rally up selama 1 tahun penuh. Sekarang kita lihat apakah mungkin USD Japanese Yen tahun ini dia gagal di long setupnya dan akan melakukan downtrend selama 1 tahun ke depan. Jika itu terjadi, maka itu akan membuat uh, dollar weakness atau kelemahan dolar yang bisa membuat market-market yang berpairing dengan US dollar itu bisa melakukan rally up atau melakukan tren sebaliknya dari USD Japanese Yen. Jadi kalau US dollar melemah, maka market lainnya menguat. USD downtrend, market yang lain uptrend. Oke, kita mulai dari daily chart. Di daily chart bisa dilihat ini long setup yang pertama. Gua zoom biar enak. Ini daily ya. Di daily chart long setup yang pertama berhasil di trade di 618. Walaupun di sini agak sloppy tapi ini tetap valid. Oke, kita lompat ke time frame 4 hour ya. Karena dia sudah nge-blow up target, ngebuat ekstensi. Ekstensi yang pertama berhasil di trade di 382 dan mencapai target. Ekstensi kedua, untuk bisa kita lihat ini mungkin ekstensi yang pertama di sini. Ekstensi yang kedua berhasil mencapai target dan nge-blow up target. Di sini harusnya dia ngebuat ekstensi lagi karena sudah nge-blow up target dan gagal. Kita bisa ngambil cash jika dia masih berada di long setup extension yang ketiga. Kita zoom in di time frame 1H. Dia sudah nge-break 618 di sini ya. Gua pasin dulu biar tepat. Oke. Time frame 1H. Dia sudah nge-break 618. Bisa jadi ini sloppy, tapi yang gua lihat ini sudah break. Kemungkinan dia bakal squeeze di sesi Asia ini ke resisten untuk membuat short setup dan melanjutkan downtrend. Tapi kalau dia bisa nge-break resisten yang ini, maka USD Japanese Yen akan mungkin menyelesaikan targetnya untuk extension short yang ketiga. Atau paling nggak dia ngebuat double top. Oke. Jadi kita gunakan ini golden zone short
daily kita sebagai bearish below the line. Selama masih di bawah $115, USD Japanese Yen masih bearish. Lanjut ke Aussie Dollar USD. Kita mulai dari weekly. Di weekly, Aussie USD berada di support 0,382. Jadi ini 0,382 ya. Gue kasih lihat dulu levelnya ya. 0,382. Yang oranye ini 0,5 dan 0,618 atau 618% retracement. Di daily chart kita punya short setup yang belum menyelesaikan target. Ini masih hitungnya masih weekly ya. Masih belum mencapai target. Di dalam weekly short setup ini kita punya tradisional daily setup short. Bisa dilihat ada reaksi. Tapi kita juga punya long setup. Apa case yang bisa kita ambil dari ini? Kalau long setup yang berhasil di daily long setup yang ini berhasil, kemungkinan Aussie dollar USD bakal squeeze ke full retracement resistannya. Kalau misalnya ngebreak, mungkin dia bakal ngebuat high yang baru untuk weekly. Oke, tapi kita gunain tradisional short setup ini dulu sebagai acuan. Oke, di daily kita punya long setup. Ke time frame yang lebih kecilnya, kita punya hourly short setup. Bisa dilihat di sini sudah ada partisipasi. Karena kemungkinan USD Japanese Yen bakal squeeze ke daily short setupnya. Jadi dia mungkin squeeze ke daily short setup. Penguatan dolar ya. Kalau naik kan kuat dolarnya. Kemungkinan Aussie dollar bakal turun ke untuk retest ke daily 0,5-nya atau mungkin ke 0,618. Jadi kemungkinan short setup yang ini berhasil mencapai target. Jadi kita gunakan ini sebagai bullish above line kita. Kalau lihat di daily, selama berada di atas 0,70 dolar, Aussie USD bullish. Hourly time frame-nya selama masih berada di bawah 0,72 dolar, golden zone short, Aussie dollar masih bearish. Lanjut ke euro. Euro USD di weekly kita sudah nge-break 0,618 long weekly. Sekarang bisa aja dia akan bakal melakukan full retracement-nya untuk ngebuat weekly short setup. Nah, di dalam weekly downtrend ini kita punya series short ya. Dari high yang paling tinggi di tahun 2020 ke low yang ini. Kita bisa kita bikin case gini ya. Oh, yang ini dulu. Sorry. Di sini dia di trade di 0,382 dan ini namanya front run ya. Karena dia bahkan belum nyentuh 0,382, dia udah melakukan sell off. Downtrend. Setelah itu dia melakukan traditional short. Sekali lagi di 382. Dan sekarang berada di extension short levelnya. Kalau kita bisa ngebreak extension short ini, kemungkinan kita bakal squeeze ke level resisten yang lebih besar. Mungkin seperti ini. Ya. Dan ini jaraknya masih jauh banget. Ini bakal terjadi kalau memang extension short weekly-nya di break. Jadi kalau bisa di break, kita mungkin bakal squeeze ke resisten weekly atau bahkan mungkin nge-break
Dan ini juga terjadi jika USD melemah. Kalau ternyata USD masih menguat, dia akan menyelesaikan target extension weekly ini. Bisa dilihat kita sideways selama berapa minggu ini. Kita hitung dari sini ya. 1 Desember sampai ya 1 bulan penuh lebih, hampir 5 minggu lebih, kita berada di sideways untuk USD, Euro USD. Kita lihat di time frame lebih kecil ya, di 4 hour. Di sini ada reaksi long di 0,5. Jadi stuck lagi, belum ada kepastian. Kalau USD, lihat dari USD Japanese Yen, kalau dia USD Japanese Yen squeeze ke atas ke resisten yang untuk daily short setup, kemungkinan Euro USD bakal bermain short setup yang ini. Oke, jadi bisa aja dia bakal balik lagi ke 0,5 daily yang tadi. Balik ke range 0,5 daily. Jadi untuk Euro USD, untuk Euro USD dia masih stuck di antara dua setup ini, extension short dan tradisional long. Tetap selama berada di bawah 1,14 dolar, Euro USD masih biris. Yang perlu kita lihat untuk di sesi Eropa adalah short setup yang ini. Ya. Di masih bahaya untuk nge-trade Euro USD karena masih berpotensi dia bakal tetap sideways kalau memang USD nggak ngelakuin apapun ya. USD Japanese Yen itu nggak ngapa-ngapain. Atau memang fasenya untuk Euro USD tetap sideways, tinggal nunggu waktu kapan untuk bisa breakout. Kalau bisa breakout antara extension short ini, atau kita bakal ngebuat low yang baru kita bisa ngelihat arah atau direction dari Euro USD ini yang untuk lebih jelas. Sekarang masih stuck di antara dua setup, long dan extension short, tradisional long dan extension short. Lanjut ke British Pound USD. British Pound USD di weekly kita nggak berada di 0,5 atau 0,618 tapi berada di 0,382 long setup. Oke. Di weekly ini, di daily kita punya short setup yang sudah berhasil. Yang pertama mencapai target. Yang kedua berhasil mencapai target. Dan yang ketiga ini sekarang. Ya. Jadi kalau untuk dari weekly selama kita berada di bawah 1,38 dolar, ya 1,38596 dolar, British Pound masih biris. Selama kita berada di bawah golden zone, long weekly short setup. Di time frame yang lebih kecil, bisa dilihat di sini ada ekstensi yang, jadi kita pakai high yang ini ya, ekstensi yang ini, ekstensi yang pertama, berhasil mencapai target, ekstensi kedua, ini agak sloppy, karena ini gue ingat kemarin tuh liburan ya, tanggal 3 Januari 2022. Ya, libur. Ini gue pakai waktu New York. Ya. Sloppy dan berhasil mencapai target. Lihat ada profit taking level. Dan sekarang, extension yang ketiga. Dia bahkan nggak nyentuh 0,5 tapi sudah ada reaksi buyer di sini ya. Tuh, kita bisa make in cash, tradisional long, dan belum mencapai target.
Yang perlu kita perhatikan di sesi Eropa ada long setup yang ini. Kalau USD Japanese Yen ini squeeze ke atas, kemungkinan GBP USD bakal retest lagi ke 0,5 atau 0,618 atau mungkin bakal ngebreak ya. Jadi kita sekarang masih ngawasi dulu. Apa kita punya short setup di sini? Oh enggak, ini short setupnya udah di break dan ini konfirmasi support yang ini. Jadi kemungkinan dia bakal squeeze, bakal pullback, mungkin ke tradisional lagi atau retest di hourly long setupnya. Jadi untuk sesi Eropa nanti, selama kita masih berada di atas 1,35321 dolar, British Pound USD masih bullish. Baik, kita lanjut ke indeks. Indeks kita selalu mulai dari fix ya. Karena fix adalah leading indicator kita untuk nge-trade indeks dan saham. Oke. Indeks dan saham kita gunain fix sebagai leading indicator. Jika fix naik, indeks dan saham turun. Oke, jika fix naik, S&P 500 turun. Jika fix turun, S&P 500 naik. Oke, ngerti ya? Oke, kalau kita lihat dari weekly, ini weekly, kita berada di gigantic short level yang besar dan mentargetkan 10 dolar untuk fix. Oke. Di dalam weekly short setup ini, di daily, kita punya short setup lagi yang masih belum mencapai target. Di dalam daily ini kita juga punya hourly short setup yang sedang bermain. Dan short setup ini sudah dikonfirmasi karena sudah ngebreak 618 long. Ya. Dan ini yang akan kita jadi korelasi dengan S&P 500 kita. Nah, S&P 500 dari weekly, mungkin kalau kalian lihat zoom out, untuk level support tuh bisa di mana aja sekarang. Yang jelas kita masih uptrend ya, untuk time frame yang besar ya, weekly, monthly kita masih uptrend. Nggak ada alasan buat nge-short untuk weekly atau monthly. Ini extension yang pertama berhasil mencapai target. Extension weekly yang kedua sloppy tapi nge-blast up target. Ini chart weekly ya, perlu diingat. Bisa aja dia bakal retrace untuk membuat ekstensi yang pertama dari high di tahun 2020. Bisa kemungkinan. Tapi kalau kita lihat dari daily, masih begitu banyak kemungkinan support. Oleh karena itu, kita harus di guide oleh fix. Jadi untuk level support bisa di mana aja ya sekarang. Yang jelas, selama fix masih berada di short setup, maka SPX 500 masih bullish. Atau masih berada di long setup. Kita lihat di daily. Ini daily setup yang pertama belum mencapai target. Targetnya berada di 4.856 dolar. Kita lompat ke time frame 4 hour. Nggak kelihatan ya. 1 hour. Kita juga lompat ke time frame 1 hour. Atau mungkin ke 30 menit ya. Oke, 30 menit. Di time frame ini kita punya short setup SPX yang pertama ya.
Ini korelasi dengan long setup fix yang ini harusnya ya. Long setup yang ini gimana dia berhasil mencapai target tapi di SPX ngebuat ekstensi. Ya, ini ekstensi. Ntar ini tanggal 4 Januari. 4 Januari, 4 Januari, 4 Januari. Oh iya, yang ini. Di fix itu berada di sini dan dan ketika fix naik di sini, SPX turun ngebuat ekstensi. Dan extension short yang pertama ini itu ketika fix berada di long setup. Ini gua hapus dulu biar enak. Long setup yang ini 7 Januari ya, 7 Januari, 10 Januari SPX 10 Januari di yang ini tradisional short. Harusnya dia di sini ngebuat ekstensi ya kan. Mana ekstensi ini sudah violet. Kalau kita lihat history di sini juga ada ekstensi yang violet di sini dan dia ngebuat rally up terus menerus. Ini ekstensi, ekstensi lagi, seterusnya. Jadi kita gunakan ini untuk fix dan SPX. Bisa dilihat sini long setup yang pertama berhasil di trade, ngebuat ekstensi. Kemungkinan kita buat ekstensi after ekstensi lagi di sini. Atau paling nggak kita ngebuat pakai anchor yang ekstensi yang pertama. Ini yang kita gunakan sekarang untuk sesi Eropa nanti. Selama berada di atas $4.640, SPX masih bullish. Dan ini long setup. Perlu diingat karena di sini sudah ngeblow up target ya. Setup yang ini belum tentu berhasil. Tapi tetap kita gunakan ini sebagai bullish above line kita. Kemungkinan di sini dia ngebuat ekstensi after ekstensi di sini ya. Ini. Kita lihat kalau memang ntar dia berhasil nge-trade ekstensi level yang ini dan berhasil mencapai target, kita ngebuat ekstensi lagi. Dan di ekstensi yang kedua itu, ekstensi kedua kalau memang nggak ngeblow up target, itu adalah high probability trade. Bisa dilihat di sini di fix 15 menit. Short yang pertama sama kayak SPX, dia ngebuat ekstensi di trade di 382, ngeblow up target. Sekarang kemungkinan ngebuat ekstensi after ekstensi. Jadi untuk fix, untuk sesi Eropa selama berada di bawah $20,44, fix bearish dan SPX bullish. Kita lanjut ke gold. Gold seperti kita tahu ada indikasi bahwa pelemahan dolar terjadi. Dolar menurun, mungkin kemungkinan gold bakal ke influence untuk naik. Dolar turun, gold naik. Bisa dilihat sini long setup yang pertama. Ntar ini, sorry, mulai dari daily ya. Di daily kita punya long setup. Ini dia gagal naik karena terhalang daily short setup. Oke, kita zoom in. Kita juga punya
long yang berhasil mencapai target. Ini seharusnya ngebuat long level yang kedua itu high probability trade. Bisa dilihat di sini ada wick, ada partisipasi dari market, ada buyer ya di 618 dan mentargetkan 1.849 dolar. Zoom in lagi. Kita punya hourly short setup. Kalau ini bisa di break, maka itu akan menjadi konfirmasi dari support daily kita. Zoom in lagi ke 15 menit. Di sini sudah ada long setup yang di trade di 0,5 dan berhasil mencapai target. Long setup yang kedua sekarang OTW ke target dan targetnya ada di 0,5. So ini bakal jadi penentu ya. Kalau kita bakal tetap ngebuat long setup yang terus-terusan dan bahkan bisa ngebreak, maka ketika berada di range ini kita bakal aman untuk ngelong gold karena sudah ada konfirmasi support dan sudah ada long series yang terbukti. Tapi sebelum itu, selama berada di bawah 1.813 dolar, gold masih biris untuk daily-nya. Dan selama berada di atas 1.781 dolar, gold bullish. Menurut gua karena ada indikasi dolar melemah, kemungkinan gold akan berhasil ngebreak resisten ini ya. Dan kita akan ngebuat rally up. So, bakal asik nih. Ntar bakal kira-kira apa yang terjadi itu bakal asik. Kalau bisa ngebreak, gua harap sih bisa ngebreak ya. Walaupun ada isu tentang Federal Amerika ya, itu bakal mempercepat taperingnya, frekuensi taperingnya ya. Tapi buy the rumor. Oke, kita lanjut ke cryptocurrency. Bitcoin. So, 4 tahun yang lalu, 2017, kita mengalami crypto winter. Seperti yang terjadi di history. Apakah history bakal terulang? Maybe, maybe not. But sebagai analis, kita ngelihat price action-nya. Crypto winter di tahun ini dimulai lebih cepat ya, di tanggal 10 November 2021. Di tahun 2017, kita mulai di tanggal 17 Desember. Situasi yang sama, kurang lebih. Ya, ini 382 dan down. Sekarang 382 down. Apakah ini pertanda gitu ya? But kalau kita mencari level support, kita bisa make in case kita berada di extension di mana kita gunakan high di tahun 2019. Sekarang berada di 0,5 atau kita gunakan high di tahun 2017. Kita masih belum break 618. Yang jelas kita sudah nge-break long setup yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Sudah di break 618 ya. So, untuk konfirmasi support-support yang di bawah tadi, kita harus nge-break daily short setup. Di mana kemungkinan di sini sudah di trade di 382 dan mentargetkan 35.451 dolar. So, untuk weekly-nya, selama BTC masih di bawah 59K, BTC masih biris dan berada di fase crypto winter. Walaupun dia ntar kemungkinan bakal ngebreak ya,
dia harus mempertahankan pullback long-nya untuk membuat ATH yang baru. Kita lompat di time frame yang lebih kecil. Lihat sini, di trade di 382, dia ngebuat tradisional di trade di 0,5, belum mencapai target. Lompat lagi time frame di trend yang lebih kecil. Sini BTC di trade di 382 ya, dan nge-blast up target, ngebuat ekstensi. Ekstensi yang pertama, bisa dilihat ya, itu di trade di 382. Ekstensi kedua di trade lagi di 382. Bahkan belum nyentuh 382. Oh, kayak gini ya. Nyentuh 382-nya di sini. Dan berhasil mencapai target. Lihat ada profit taking level ya. Sekarang kita berada di extension yang ketiga. Extension short yang ketiga. Jadi, untuk sesi Eropa nanti, untuk time frame 1H-nya, selama kita masih berada di bawah 43.500 dolar, BTC masih biris. Sebenarnya gue pengen lanjut ke US oil dan silver ya, tapi untuk termasuk juga Ethereum, tapi kayak video ini sudah kepanjangan. Mungkin di video kedepannya gue bakal analisa cepat ya, supaya menghemat waktu, supaya bisa melihat level-level trade yang berada di instrumen lainnya, terutama silver, gold, dan Ethereum. Jadi untuk sesi Eropa hari ini, kita cukupkan sampai sini. Jika ada yang bingung, silahkan tanyakan di Discord atau di komen. Jika ada instrumen yang ingin di-request, silahkan komen atau chat di Discord, PM saya atau chat di Discord di grup Discord saya. Jika merasa terbantu, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin bisa membantu teman-teman yang lain juga. Oke, cukup sekian. Selamat pagi, terima kasih.